Pada video kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengulang materi di semester 5 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmoko MSI, MEI. Kemudian mentor pembimbing yaitu Bapak Riki Alfi SE. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Selvi Rahmawati, dengan nomor induk mahasiswa 1022170 dari kelas C3 Akuntansi, mahasiswa jurusan Akuntansi S1 dari Universitas Teknologi Digital. Baik, sebelum melanjutkan ke materi yang akan dibahas, ada beberapa pembahasan dari materi tersebut, yaitu mengenai Ma'rifatul Quran. Dari Ma'rifatul Quran ini ada terbagi menjadi 6 materi, atau lebih disingkat lagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada Tarifatul Quran, kemudian ada Asmaul Quran, lalu ada Muqtada al-Iman bil Quran, dan yang terakhir ada Akhtarun Nisan bil Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Tarifatul Quran ini? Tarifatul Quran adalah mengenal Al-Quran. Kemudian definisi Tarifatul Quran ini adalah merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian penjelasan singkat tentang definisi Al-Quran, yaitu firman Allah SWT atau kalamullah, merupakan ucapan atau karya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat 53 ayat 4, yang artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, yang kedua yaitu ada mukjizat atau yang disebut juga dengan al-mizid, merupakan perkara luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada para nabi sebagai bukti pendukung atas kenabian mereka. Dari Quran Surat 2 ayat 33 artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan dengan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian dari Tarifatul Quran ini yang ketiga ada Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad, yang dimana artinya wahyu Al-Quran diturunkan ke hati Nabi SAW, tidak sekedar diperdengarkan atau dilafalkan oleh Jibril lalu diikuti dan dilafalkan beliau. Kemudian yang keempat ada Al-Manqulu ilaina bitawatir, yaitu mutawatir adalah riwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan validasinya, yakni riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang adil. Kemudian ada al-muta'abbadu bitilawatih, yang artinya karena Al-Quran merupakan kalamullah, maka membacanya pun merupakan ibadah yang berpahala besar, yang dihitung satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Sebagaimana dalam Quran Surat 35 ayat 29-30, artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu Asmaul Quran, yang dimana artinya yaitu nama-nama Al-Quran. Apa saja sih nama-nama Al-Quran itu? Kita bahas di Asmaul Quran ini. Nama-nama dan kedudukan Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah yang pertama Al-Kitab, atau disebut juga dengan kitab atau buku. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua disebut dengan Al-Huda atau petunjuk. Lalu Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga disebut dengan Al-Furqan atau yang artinya yaitu pembeda. Lalu Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, yang keempat ada Ar-Rahman, di mana artinya adalah rahmat. Kemudian dalam Quran Surat Al-Isra dijelaskan bahwa dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Lalu ada An-Nur. An-Nur artinya adalah cahaya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.
Nah, yang keenam ini ada aruh. Aruh itu artinya adalah roh, sebagaimana dalam firman Allah As-Surah ayat 52, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketujuh ada asyifa, yaitu obat. Al-Quran disebut asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan juga subhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, seperti putus harapan, lemah, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan juga keadilan. Lalu yang kedelapan ada al-haq, yang artinya kebenaran. Dari Quran Surat Yunus ayat 108 dijelaskan bahwa katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Kemudian dari yang 9 dijelaskan yaitu al-bayan, yaitu penjelasan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 1, Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Nah, yang ke-10 ada Al-Mau'izah atau pelajaran. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nur ayat 34 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir dari Asmaul Quran ini ada Az-Zikri, yaitu pemberi peringatan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikri dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Setelah mengetahui asma Al-Quran, yaitu nama-nama Al-Quran, nama-nama Al-Quran dan juga kedudukannya, kemudian ada fungsi Al-Quran. Apa aja fungsi Al-Quran tersebut? Yang pertama, dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran yaitu pertama, kitabun nabai wal akbar, kitab berisi berita dan juga kabar. Dari Quran Surat Hud ayat 120, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullana qussu 'alaika min 'amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua ada kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah, yang mana artinya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 9, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan melimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Yang ketiga disebut dengan kitabul jihad atau kitab jihad, yang mana dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada kitabul tarbiyah, yaitu kitab pendidikan, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nur ayat 34, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir ada minhazul hayah, atau yang disebut dengan pedoman hidup. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38, artinya tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam kitab. Kemudian dilanjutkan pada Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Setelah mengetahui dari tarifatul Quran, yaitu nama Al-Quran, dan juga asmaul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran, yang berikutnya ada muqtada al-imani bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Apa saja tuntutan iman kepada Al-Quran? Yang pertama ada konsekuensi iman kepada Al-Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran, yang artinya iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi. Yang pertama ada al-ansu bihi, yang artinya akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'alamuhu atau mempelajarinya, ta'alimuhu mengajarkannya, tilawatan membacanya, fahman memahaminya, tatbiqan melaksanakan, dan juga hifdzan menghafalnya. Kemudian ada tarbiyatun nafsi bihi, yaitu membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi pribadi yang Rabbaniyah, pengikut ajaran Allah, Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Ali Imran ayat 79, yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
Kemudian ada at-taslimu li ahkamihi, yaitu tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia akan sesat. Lalu yang keempat ada waktu ilahi, yaitu menyeru manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh umat tanpa kecuali. Dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 67, Allah menjelaskan, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Kemudian yang kelima ada iqamatuha fil ardi, yaitu menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama, yang dimana dijelaskan dalam Quran Asy surah ayat 13. Yang artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amanat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Terakhir dari pembahasan kali ini yaitu ada akhtarun nisan bil Quran, yang artinya bahaya melupakan Al-Quran. Apa saja bahaya melupakan Al-Quran? Yang pertama ada zalalun mubin, atau kesesatan yang nyata. Dijelaskan bahwa Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, ria, sum'ah, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 164, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua ada daikun harazun, yaitu sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian yang ketiga ada ma'isyatun dan kun, kehidupan serba sulit. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Dan yang keempat ada umyul basiroh, mata hati yang buta, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Lalu yang terakhir ada qaswatun qalbi, atau kerasnya hati. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Alhamdulillah penjelasan sudah beres dijelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Ditutup dengan doa. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma rabbana sabira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.